malam itu, gema takbir menggema di langit desa Sukamukti. Suara beduk bertalu-talu bersahut-sahutan dengan lantunan takbir dari masjid dan mushola. Jalanan masih ramai oleh anak-anak yang berlarian membawa obor, sementara orang-orang tua bercengkrama di depan rumah. Malam takbiran memang selalu membawa kebahagiaan, tapi bagi Sinta, malam ini terasa berbeda. Sinta baru saja pulang dari kota. Ia menempuh perjalanan panjang demi bisa berlebaran bersama keluarganya di desa. Namun, saat mobil travel menurunkannya di ujung jalan desa, bulu kuduknya meremang. Entah kenapa, malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya meskipun suara takbir masih terdengar. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Jalan setapak menuju rumahnya melewati perkebunan karet yang lebat. Biasanya, ia tak pernah takut melewati jalan ini. Tapi malam ini, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Saat melangkah, suara langkah kakinya menggema di antara pepohonan. Hanya suara sendiri. Batinnya mencoba meyakinkan diri, tapi ketika ia berhenti, suara itu masih ada. Sinta menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin. Ia mempercepat langkah, hampir berlari kecil. Namun suara itu semakin mendekat dan kini terdengar jelas. Seperti suara seretan sesuatu di tanah, jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu di antara batang karet, sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri diam, mengawasinya. Sinta tak sanggup lagi. Ia langsung berlari sekencang-kencangnya menuju rumah, tanpa berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia langsung menghambur ke dalam. Wajahnya pucat pasi. Ibunya yang sedang menyiapkan ketupat terkejut melihatnya. "Sinta, kenapa kamu?" tanya ibunya khawatir. Sinta tak mampu menjawab, dadanya naik turun, berusaha mengatur napas. Tapi sebelum ia sempat menceritakan apa yang terjadi, terdengar suara ketukan di pintu. Ketukan yang pelan, tapi terdengar begitu menekan. Di luar, tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam dan gema takbir yang semakin menjauh. Ketukan itu masih terdengar, pelan, tapi begitu jelas di tengah keheningan malam. Sinta menatap ibunya dengan wajah penuh ketakutan. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. "Ibu, siapa yang datang malam-malam begini?" bisiknya, hampir tak terdengar. Ibunya mengernyitkan dahi, lalu berjalan ke arah pintu. "Mungkin Pak RT atau tetangga yang mau ngasih makanan," katanya dengan santai. Tapi Sinta merasa ada yang tidak beres. Jantungnya masih berdegup kencang, seperti memberi peringatan akan sesuatu yang mengerikan. Saat ibunya membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus, membawa aroma tanah basah dan suara takbir yang semakin menjauh. Ibunya melongok keluar, mengedarkan pandangan ke halaman depan yang remang-remang. Lampu teras berkelip sebentar, seperti akan mati, lalu menyala kembali. Mungkin anak-anak kecil iseng, gumam ibunya, menutup pintu kembali. Sinta masih berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku. Ia tahu itu bukan ulah anak-anak. Ada sesuatu yang mengikutinya sejak perjalanan pulang tadi. Dan sekarang, sesuatu itu ada di sini. Malam semakin larut, ayah dan adiknya sudah tidur, sementara ibu masih sibuk di dapur. Sinta mencoba menenangkan diri di kamar, tapi perasaan gelisah terus mengganggunya. Ia menatap jendela di samping tempat tidurnya. Dari balik kaca yang sedikit buram, ia bisa melihat pohon mangga di halaman belakang, bergoyang tertiup angin. Lalu, sesuatu bergerak di balik bayangan pohon. Sinta menahan napas, matanya terfokus keluar jendela. Ada sosok yang berdiri di sana, tinggi, kurus, dengan tubuh yang tertutup kain hitam panjang. Sinta ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Dua mata merah menyala menatapnya langsung. Tiba-tiba,
Tangan kurus itu menepuk jendela. Kaca jendela bergetar hebat, hampir pecah. Sinta langsung berlari keluar kamar, napasnya memburu. "Ibu!" teriaknya panik. Ibunya berlari keluar dari dapur, wajahnya kebingungan. "Ada apa, Sinta?" "Di luar ada sesuatu." Belum selesai ia berbicara, terdengar suara. Suara ketukan. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari atas atap rumah. Sinta menatap ibunya dengan mata membelalak. Ibu juga terlihat ketakutan sekarang. Di luar angin bertiup semakin kencang. Suara takbir yang tadi menghangatkan suasana kini terasa semakin jauh, semakin sunyi, seolah menjauh dari rumah mereka. Ketukan itu semakin keras. Sesuatu ada di atas rumah mereka. Ketukan itu semakin keras, bergema di seluruh rumah. Sinta dan ibunya berdiri terpaku di ruang tengah, saling menatap dengan ketakutan. Di atas terdengar suara seperti sesuatu yang berat sedang berjalan perlahan. Genting-genting berderak, seakan ada sesuatu yang menggeser tubuhnya di sana. "Ibu," suara Sinta bergetar. "Apa itu?" Ibunya tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Sinta erat, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari atas dapur. Seperti sesuatu yang melompat turun, Sinta langsung mundur selangkah. Ibunya menggigil. Ruangan mendadak terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lalu terdengar suara lain. Suara lantai kayu di dapur berderit. Seperti ada sesuatu yang sedang berjalan di sana. Sinta menatap ke arah dapur yang gelap. Ibu hanya bisa berbisik, "Jangan bergerak." Mereka berdua menahan napas. Dari balik kegelapan dapur, sesuatu mulai terlihat. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus, hampir seperti tulang yang terbungkus kulit. Kain hitam panjang menjuntai, menutupi sebagian tubuhnya yang kotor dan berdebu. Matanya merah menyala, dan yang paling mengerikan, wajahnya tidak memiliki mulut. Hanya lubang hidung yang menghitam dan dua mata yang menatap tajam ke arah mereka. Sinta merasa jantungnya hampir berhenti. Makhluk itu berdiri diam di ambang pintu dapur, kepalanya sedikit miring, seolah sedang mengamati mereka. Lalu, tanpa peringatan, makhluk itu mengangkat tangannya yang kurus dan panjang, menunjuk ke arah Sinta. Seketika, tubuh Sinta terasa berat, napasnya tercekat, matanya melebar dalam ketakutan. Sesuatu menariknya. Dari dalam dadanya, seperti ada kekuatan yang menghisap sesuatu darinya, jiwanya. "Ibu!" teriaknya dengan sisa tenaga. Ibunya tersadar. Dengan cepat ia menarik Sinta ke belakangnya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara gemetar. Makhluk itu menggeram. Suaranya bukan seperti suara manusia. Lebih mirip desir angin bercampur erangan. Perlahan, ia mundur ke dalam kegelapan dapur, lalu menghilang. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, terdengar bisikan yang dingin dan mengerikan. Belum selesai, Sinta masih terisak di pelukan ibunya. Tubuhnya lemas, seakan seluruh energinya telah terkuras. Suara takbir di luar masih menggema, tetapi kini terasa lebih jauh, lebih asing. Di luar angin malam berhembus, membawa bisikan yang samar. Seolah makhluk itu masih ada, masih mengintai, masih menunggu. Sinta masih terduduk lemas di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Ibunya membelai kepalanya dengan tangan dingin, sementara suara takbir di kejauhan terdengar semakin sayup. Di luar, suasana semakin mencekam. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan karet bergesekan satu sama lain, seperti bisikan-bisikan samar yang berusaha mengatakan sesuatu. "Ibu, apa itu tadi?" Suara Sinta nyaris tak terdengar. Ibunya terdiam, wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. "Entahlah, Nak. Tapi yang jelas, kita harus berdoa. Kita tidak boleh takut, jangan sampai iman kita goyah." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar. Bukan petir, bukan suara angin, tapi suara sesuatu yang berjalan, menyeret,
seperti kaki yang tidak sempurna diseret di atas tanah basah. Sinta dan ibunya saling menatap. Ayah dan adiknya masih tertidur, tak menyadari teror yang sedang terjadi. Suara ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan dari pintu depan, tapi dari jendela kamar Sinta. Dengan gemetar, ia melirik ke arah jendela. Dari balik kaca yang sedikit buram, ada sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam tinggi berdiri diam di luar. Lalu, dengan cepat, sosok itu menepuk jendela. Kaca jendela bergetar hebat, hampir pecah. Sinta menjerit, ibunya buru-buru menariknya ke belakang. Dari luar, suara bisikan terdengar samar, mengerikan. "Sinta, aku datang." Darah di tubuh Sinta seakan membeku. Makhluk itu tahu namanya. Sinta merasa tubuhnya melemah. Kepalanya pening dan pandangannya mulai kabur. Ibunya segera mengangkat tangannya membaca ayat suci dengan suara lebih lantang. "Sinta, jangan dengarkan, ikuti ibu, baca ayat kursi." Sinta menggigit bibirnya, mencoba berkonsentrasi. Dengan sisa kekuatan, ia mulai membaca ayat suci meskipun suaranya bergetar. Perlahan, suara bisikan itu mereda. Bayangan hitam itu mulai memudar dan akhirnya menghilang. Namun sebelum benar-benar lenyap, terdengar suara tertawa pelan, seperti mengejek. Suasana kembali sunyi. Ibunya memeluknya erat. "Kita harus cerita ke Pak Ustadz besok pagi, Sinta. Ini bukan hal biasa." Sinta mengangguk lemah. Di luar, suara takbir masih bergema. Tapi kini terdengar lebih jauh, seolah tak bisa menjangkau mereka lagi. Malam itu Sinta tidak bisa tidur. Ia tahu teror ini belum berakhir. Matahari pagi mulai menyingsing di ufuk timur. Langit berwarna jingga keemasan dan suara takbir subuh masih menggema dari masjid-masjid di desa Sukamukti. Sinta duduk di ruang tamu bersama ibunya. Matanya sembab karena semalaman ia tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok tinggi kurus dengan mata merah itu kembali muncul. "Kita harus segera menemui Pak Ustaz," kata ibunya dengan suara tegas. "Ini bukan gangguan biasa." Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera pergi ke rumah Pak Ustaz Rahman, yang rumahnya tak jauh dari masjid desa. Pak Ustaz menyambut mereka dengan ramah, tapi ekspresi wajahnya berubah serius setelah mendengar cerita Sinta. "Sebenarnya, gangguan seperti ini bukan pertama kali terjadi," kata Pak Ustaz, suaranya berat. Sinta dan ibunya saling berpandangan. "Apa maksudnya Pak Ustaz?" tanya Sinta dengan gugup. Pak Ustaz menarik napas dalam, matanya menerawang jauh, seolah mengingat sesuatu yang kelam. "Dulu sekitar 30 tahun yang lalu, desa ini pernah mengalami kejadian serupa. Setiap malam takbiran, selalu ada orang yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Ada yang melihat sosok tinggi kurus di kebun, ada yang mendengar ketukan di jendela, bahkan ada yang sampai kerasukan." Sinta merinding. "Lalu, siapa sebenarnya makhluk itu?" Pak Ustadz terdiam sejenak. Pak Ustadz menghela napas panjang, matanya menerawang jauh, seolah mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur dalam ingatan. Makhluk itu adalah arwah seorang lelaki yang meninggal dengan cara yang mengerikan. Sinta menelan ludah. "Siapa dia, Pak Ustaz?" Pak Ustaz mengusap janggutnya sebelum melanjutkan. 30 tahun lalu ada seorang lelaki bernama Ki Joyo. Ia bukan orang biasa. Konon ia menguasai ilmu hitam. Orang-orang di desa sering melihatnya berkeliaran di kebun karet saat malam, melakukan ritual-ritual aneh. Mereka takut padanya, tapi tak ada yang berani menegurnya. Sinta dan ibunya mendengarkan dengan saksama, bulu kuduk mereka mulai meremang. Hingga suatu malam takbiran, Ki Joyo ditemukan tewas di kebun karet. Tubuhnya terbujur kaku, matanya membelalak ketakutan, dan anehnya tak ada tanda-tanda luka di tubuhnya. Namun, di sekeliling jasadnya, tanah terlihat hangus seperti bekas terbakar.
Pak Ustaz berhenti sejenak, suaranya semakin pelan. Sejak malam itu, setiap malam takbiran, orang-orang mulai melihat sosok hitam tinggi berkeliaran di sekitar desa. Awalnya hanya sekadar bayangan. Lalu muncul ketukan di rumah-rumah dan lama-lama, makhluk itu mulai menampakkan diri di depan orang-orang tertentu. Sinta menggigit bibirnya. Kenapa makhluk itu datang padaku? Pak Ustaz menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat, "Karena kau memiliki sesuatu yang berhubungan dengan Ki Joyo." Jantung Sinta hampir berhenti berdetak. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ibunya pun tampak kebingungan. Pak Ustaz menghela napas. Kakek buyutmu dulu adalah orang yang paling menentang ilmu hitam Ki Joyo. Kakek buyutmu lah yang memimpin warga untuk mengusirnya dari desa. Tapi Ki Joyo menolak pergi. Malam sebelum ia ditemukan tewas, ia mengucapkan sumpah bahwa keturunannya akan kembali suatu hari nanti. Dan saat itu terjadi, ia akan datang menjemput. Sinta langsung merasa tubuhnya lemas. Jadi, aku yang dimaksud dalam sumpah itu. Pak Ustaz mengangguk perlahan. Kau adalah keturunan dari orang yang dianggap musuhnya. Dan sekarang roh Ki Joyo menginginkan sesuatu darimu. Sinta merasa keringat dingin membasahi punggungnya. Apa yang dia inginkan? Pak Ustadz menatapnya tajam. Jiwamu. Suasana hening. Angin berhembus masuk ke dalam ruangan, membuat gorden jendela berkibar perlahan. Sinta menatap ibunya dengan ketakutan. Lalu, apa yang harus aku lakukan Pak Ustadz? Pak Ustaz menatapnya dengan serius. Ada satu cara untuk menghentikan ini, tapi engkau harus siap menghadapi malam takbiran berikutnya. Sinta menelan ludah. Malam takbiran berikutnya, ulangnya suaranya bergetar. Pak Ustaz mengangguk. Ya, karena itulah waktu Ki Joyo paling kuat. Jika kita ingin menghentikan terornya, kita harus melakukannya di malam itu. Sinta merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Malam takbiran berikutnya, saat Ki Joyo akan datang kembali. Dan kali ini, mungkin ia tak hanya sekadar menampakkan diri. Sinta merasa lututnya lemas. Pikirannya kacau, bayangan sosok tinggi bermata merah itu terus menghantuinya. Malam takbiran berikutnya, gumamnya pelan. Ibunya menggenggam tangannya erat. Pak Ustaz, bagaimana cara kita menghentikan ini? Kami tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini terus. Pak Ustaz mengangguk. Kita akan melakukan beberapa persiapan. Gangguan Ki Joyo bukan sekadar teror biasa. Ini adalah bentuk balas dendam dari arwah yang belum tenang. Kita harus menyelesaikan apa yang belum selesai. Sinta menatap Pak Ustaz dengan mata penuh tanya. Menyelesaikan apa? Pak Ustaz berdiri dan berjalan menuju rak bukunya. Ia menarik sebuah kitab tua berwarna coklat keemasan. Dalam kitab kuno ini tertulis, arwah seseorang yang meninggal dengan dendam akan terus bergentayangan sampai ada yang membebaskannya. Ibunya mengernyit. Jadi, kita harus membebaskan Ki Joyo? Pak Ustaz mengangguk. Ya, tapi tidak mudah. Kita harus mengetahui apa yang membuatnya terikat di dunia ini. Biasanya, itu berkaitan dengan kematiannya. Sinta teringat sesuatu. Pak Ustaz bilang dulu tubuhnya ditemukan di kebun karet dengan tanah yang hangus. Apa mungkin ada sesuatu di sana? Pak Ustaz tersenyum tipis. Tepat. Itulah langkah pertama kita. Kita harus pergi ke tempat Ki Joyo ditemukan dan mencari petunjuk. Siang itu, Sinta, ibunya, dan Pak Ustaz pergi ke kebun karet di ujung desa. Tempat itu sudah lama terbengkalai. Pohon-pohon karet tumbuh liar, menciptakan suasana yang lembab dan suram. Saat mereka tiba di tengah kebun, Pak Ustaz berhenti di satu titik. Disinilah Ki Joyo ditemukan tewas, katanya sambil menunjuk tanah yang terlihat lebih gelap dibandingkan sekitarnya. Sinta merinding. Meski siang hari, ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang.
Pak Ustaz mulai menggali tanah dengan cangkul yang dibawanya. Ibunya membantu, sementara Sinta hanya berdiri, tak berani mendekat. Tak butuh waktu lama sebelum cangkul Pak Ustaz mengenai sesuatu yang keras. Mereka semua terdiam. Pak Ustaz menggali lebih hati-hati. Setelah beberapa menit, sesuatu mulai terlihat dari dalam tanah. Sebuah wadah kayu tua, tertutup rapat dengan ukiran aneh di permukaannya. Sinta menelan ludah. Apa itu? Pak Ustadz menyentuh wadah itu dengan hati-hati. Ini bisa jadi benda yang mengikat arwah Ki Joyo di dunia ini. Saat Pak Ustadz mencoba membuka wadah itu, tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun beterbangan. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Lalu, terdengar suara mengerikan dari dalam kebun. "Jangan sentuh itu," Sinta menjerit. Ibunya mundur dengan wajah pucat. Dari balik pepohonan karet, bayangan tinggi itu muncul. Sosok itu adalah Ki Joyo. Ia berdiri diam, tubuhnya kurus, matanya merah membara. Suaranya terdengar seperti desiran angin bercampur geraman. Pak Ustaz tidak gentar. Ia menggenggam tasbihnya erat, lalu mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Makhluk itu menggeram. Tubuhnya bergetar hebat seolah berusaha melawan sesuatu. Pak Ustaz terus melanjutkan bacaan doanya. Lalu dengan cepat ia membuka wadah kayu itu. Di dalamnya ada seikat rambut panjang dan sehelai kain lusuh berwarna hitam. Sinta langsung merasa pusing, kepalanya berdenyut hebat. Ki Joyo menjerit keras. Suara jeritannya menusuk telinga, membuat seluruh kebun berguncang. Lalu, sebelum mereka sempat bereaksi, Ki Joyo melesat ke arah Sinta. Ki Joyo melesat ke arah Sinta dengan kecepatan mengerikan. Tubuhnya melayang di udara, matanya merah membara, dan tangannya yang kurus mencakar ke arahnya. "Sinta!" teriak ibunya. Sinta ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdegup kencang seolah jiwanya benar-benar ingin terlepas. Tepat saat cakar Ki Joyo hampir menyentuh wajahnya, Pak Ustaz mengangkat wadah kayu dan mengucapkan ayat suci terakhir. Sebuah ledakan cahaya putih menyelimuti mereka. Ki Joyo mengeluarkan jeritan panjang. Tubuhnya terhuyung ke belakang, seperti ada kekuatan besar yang menariknya. Angin bertiup kencang, pepohonan bergoyang liar, dan suara gemuruh terdengar di langit. Lalu, tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi. Sinta terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas tak bertenaga. Pak Ustaz masih berdiri dengan napas terengah-engah, sementara ibunya segera memeluknya. Mereka menatap ke depan. Ki Joyo tak lagi terlihat, tapi tiba-tiba suara tawa pelan terdengar di belakang mereka. "Hahaha, kalian pikir sudah selesai?" Sinta membeku. Suara itu bukan suara Ki Joyo. Pelan-pelan mereka berbalik, dan di sana berdiri seseorang yang tak mereka duga, Pak Ustaz Rahman. Tapi ada yang berbeda darinya. Matanya kini bersinar merah, tubuhnya tegap, tapi auranya terasa mencekam. Senyumnya mengerikan, seolah menikmati kebingungan dan ketakutan mereka. "Pak Ustadz tidak apa-apa?" tanya Ibu Sinta sambil bergetar. Pria itu terkekeh. "Sudah lama sekali aku menunggu saat ini." Sinta merasa darahnya membeku. "Pak Ustaz, siapa Anda sebenarnya?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Pak Ustaz Rahman menatapnya dengan senyum sinis. "Aku adalah Ki Joyo." Sinta merasa dunia di sekelilingnya berputar. "Tapi tadi kami melihat Ki Joyo. Dia sudah musnah," teriak ibunya. Pak Ustadz atau siapapun dia tertawa kecil. "Apa yang kalian lihat tadi hanyalah sisa dari energi lama yang tertinggal di dunia ini. Aku sudah lama bereinkarnasi." Ia berjalan perlahan mendekati mereka, langkahnya tenang tapi mengancam. "Kalian tahu bagaimana aku mati 30 tahun yang lalu? Aku tidak terbunuh oleh warga.
Aku tidak mati karena ilmu hitamku sendiri. Aku mati karena tubuhku dipaksa meninggalkan jiwaku. Matanya menatap tajam ke arah Sinta. Dan sekarang, aku membutuhkan tubuh baru. Sinta mundur selangkah. Seluruh tubuhnya gemetar. Apa maksudmu? Bisiknya. Pak Ustadz atau Ki Joyo tersenyum. Sederhana, aku butuh wadah baru untuk jiwaku. Lalu, matanya menyala lebih terang. Dan kau adalah pilihan yang sempurna. Seketika tubuh Sinta terasa berat. Napasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Tidak, ibunya berteriak memeluk Sinta erat, tapi Ki Joyo hanya tersenyum. Sia-sia, ini tak bisa dihentikan. Sinta mencoba melawan. Ia ingin bergerak, ingin kabur, tapi kekuatan itu begitu kuat. Dalam kepalanya suara Ki Joyo berbisik, "Serahkan dirimu, Sinta. Aku akan hidup dalam tubuhmu, dan kau akan lenyap selamanya." Tapi di saat terakhir, di tengah kesadarannya yang mulai memudar, Sinta tiba-tiba teringat sesuatu. Wadah kayu. Dengan sisa tenaga, ia meraih benda itu dan meremasnya kuat-kuat. Dan tepat saat itu juga, ledakan energi kembali terjadi. Kali ini lebih besar, lebih kuat. Pak Ustaz atau Ki Joyo menjerit keras. Tubuhnya terhuyung, matanya melebar dalam keterkejutan. Dari dalam wadah kayu, muncul cahaya keemasan yang menyilaukan. Lalu, bayangan hitam keluar dari tubuh Pak Ustaz. Itu adalah sosok Ki Joyo yang sebenarnya. Makhluk itu meraung, berusaha melawan, tapi cahaya keemasan menelannya bulat-bulat. Dalam sekejap, semuanya menghilang, hanya meninggalkan sunyi. Sinta terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Ibunya segera memeluknya. "Nak, kau tidak apa-apa." Sinta mengangguk lemah. Mereka menoleh ke arah Pak Ustaz. Kini, pria itu tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya kembali normal, matanya tak lagi merah. Sinta mengerti, roh Ki Joyo akhirnya telah musnah. Malam takbiran berikutnya tiba, tapi kali ini tak ada suara ketukan di jendela, tak ada bayangan hitam di kebun karet, tak ada bisikan di malam hari. Sinta menatap langit yang penuh bintang. Semua sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.